Kalau binatang buas tidak ada, tapi kalau oa saya sempat melihat, ucap Cucu. Setelah pengembaraannya di dalam hutan, Cucu kembali ke tempat semula, yakni ke saung di kebun milik orang tuanya dalam kondisi seperti linglung. Hal itu diketahui oleh teman Cucu yang biasa menemaninya saat menjelajah hutan. Nah, inilah yang keempat. Jalan aspal tampak seperti jurang. Pengendara tersesat di hutan. Enjang Imron, 49 tahun, sopir mobil, mengaku melihat jalan utama seperti jurang sebelum tersesat di tengah hutan Gunung Putri, Desa Manis, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Enjang menyampaikan kisah tersebut kepada kepala dusun pertama Desa Manis, Asep Sapul Rahman. Mobil itu berisi 7 orang yang seluruhnya warga Tasikmalaya yang perjalanan pulang dari Cirebon. Jadi anehnya, mereka itu lihat jalan yang benar itu jurang. Justru jalan yang ke hutan itu katanya jalannya bagus dan terang. Saya juga aneh sebenarnya, kata Asep. Lantaran melihat jurang terjal, sopir mobil tersebut memilih jalan lain yang ternyata hutan. Mobil tersebut masuk hutan di Blok Manis, Desa Manis, Kecamatan Cingambul, Jumat. Asep menjelaskan sebelum mobil tersesat, sopir dan penumpang sempat beristirahat di salah satu masjid Desa Manis. Setelah itu, mobil bernomor polisi C1167LD kembali melanjutkan perjalanan menuju Tasik. Namun, saat sampai di sebuah pertigaan, kata Asep, pengemudi mengaku melihat jalan yang seharusnya dilalui itu berupa jurang. Selain itu, menurut Asep, pengemudi dan penumpangnya sama sekali tidak melihat ada pemukiman di sekitar pertigaan itu. Jadi dia istirahat dulu di masjid sini sambil sholat maghrib. Kemudian jam 7 lanjut jalan mereka. Tapi pas di pertigaan itu mereka melihat arah kanan jalannya jurang. Padahal itu jalan yang aslinya, tuturnya. Malah jalan yang mau ke hutan itu kata mereka bagus aspalnya, terang, banyak lampunya. Kemudian mereka juga nggak lihat ada pemukiman, padahal di sana ada warung-warung. Ujar Asep menambahkan. Saat melintasi jalan menuju hutan itu, sang sopir ternyata tidak sadar bahwa salah arah. Mereka tersesat. Laju mobil terhenti setelah ban bocor di tengah hutan. Bannya bocor saat itu. Jadi pas lagi mau gantiin ban, dia baru sadar ada di tengah hutan. Kemudian gak lama, kata mereka itu di depan dan di belakangnya longsor. Jadi mereka terjebak gak bisa kemana-mana, ucap Asep. Dia menjelaskan awal mula warga mengetahui adanya mobil yang tersesat di dalam hutan sejauh 5 km dari jalan utama. Saat itu, sejumlah teman dari pemilik mobil tersebut datang mengabarkan ke warga. Menurut Asep, kejadian mobil tersesat ke tengah hutan ini baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Jadi si pengemudi itu ngabarin teman-temannya yang di Cirebon dan Tasik. Mereka pada kesini. Dari situ baru kita tahu ada yang tersesat. Saya sih udah menduga ada di lokasi itu. Pas dicari bener ada di sana, kata Asep. Setelah menerima informasi itu, warga langsung mencari keberadaan mobil yang tersesat. Pada Sabtu, pukul 2 waktu Indonesia Barat, mobil tersebut ditemukan di tengah hutan. Setiba di lokasi, Asep mengatakan badan mobil itu tidak ada lecet. Padahal menurut dia, dengan kondisi jalan yang sempit dan penuh ranting pohon, mobil yang melintas di sana bakal tergores. Nah, untuk yang terakhir, yaitu pengalaman horor guru bahasa Inggris di Gunung Gede Pangrango. Yusuf Iskandar, 40 tahun, kini bisa bernapas lega setelah sempat tersesat di area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sukabumi, Jawa Barat. Guru bahasa Inggris di SMA Al Furqon itu telah kembali berkumpul bersama kedua orang tua dan adik-adiknya di kampung halaman. Tidak hanya mengalami kelelahan secara fisik, Yusuf mengaku mendapat pengalaman mistis selama perjalanannya
di area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang mungkin tidak bisa dilupakan seumur hidupnya. Kondisi Yusuf saat ini telah kembali pulih. Dia pun bersedia membagi kisahnya itu. Pada hari Sabtu adalah hari pertama Yusuf dikabarkan hilang. Warga setempat dan rekan-rekannya melakukan pencarian hingga ke lokasi terakhir Yusuf berada. Ternyata teriakan warga didengar Yusuf dengan jelas. Namun entah mengapa Yusuf mengalami kesulitan ketika membalas teriakan warga. Tidak hanya malam, tapi juga sore menjelang petang pengalaman itu saya alami. Hari pertama suara saya mendadak kecil. Lamat-lamat dari jauh saya mendengar orang memanggil nama saya. Ketika saya menjawab dengan teriakan, suara saya kecil dan gak keluar, kata Yusuf. Berbagai suara lain seolah menutup teriakan Yusuf. Ia mendengar suara mirip pasir yang ditabur. Ketika petang malam pertama, dia juga mengaku melihat sosok tinggi besar menatap dan mengikutinya dari kejauhan. Seluruh badannya putih, cuma di bagian wajahnya gak jelas. Saya gosok-gosok mata saya, tetap enggak kelihatan. Saat itu saya terus berdoa, gak putus. Hingga sekitar 2 jam, sosok itu hilang, ucap Yusuf. 3 cahaya lampu misterius juga kerap menghalangi Yusuf. Cahaya itu seolah menyilaukan jalanan curam dan bersemak yang ia tapaki. Doa-doa kembali ia baca, sampai cahaya itu mendadak mengecil hingga seperti kunang-kunang. Namanya di hutan gelap, sementara di depan ada cahaya menyilaukan mirip senter besar, tapi enggak bikin terang. Hanya menyorot kedua mata saya, sampai semak-semak saya terjang hingga beberapa kali saya terperosok, ucapnya. Yusuf bermalam di area Curug Cihelang. Menurutnya, hujan sempat mengguyur dan dia berlindung di balik jaket. Sekarang saya baru kepikiran, untung saja tidak ada air bah karena batu yang saya tiduri berada di area sungai. Katanya, dia akhirnya bisa ditemukan di hari ketiga atau Selasa. Hari yang menurutnya semua energi dan tenaganya mendadak kembali. Ketika tim SAR gabungan meneriakkan namanya dengan lantang, bisa dia jawab dengan teriakan yang kencang. Suara saya kembali, teriakan saya mendadak lantang sampai akhirnya saya bisa ditemukan di pinggir sungai oleh para pencari. Saya sudah pasrah aja, tapi Allah masih memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah mencari dan menemukan saya, tutur Yusuf. Nah, itulah 5 kisah horor warga tersesat di hutan Jawa Barat. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tetap di channel Mutiara Kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.